Tarjamatan wa
waswasatan wa wiswasan wa waswasan wa waswisun wa zakam waswasun waswiskatu wasibakalan wa musabakalan wa musabahilun wa zakam musabahalun sabahil bakibahil musabahalun musabahalun hamdalah yuhamdilu hamdalatan wa himdalan. Tadi udah baca Al-Fatihah ya. Ini ada amanat untuk saudara. Hari sini maju, dapat duit, ya dapat duit lah. Satu, al nggak usah ngeliatin, kan udah lu semalam, makanya mandi garuk-garuk mulu. 1, 2, 3, 4, 400.000 buat beli kitab. Jangan dihabisin buat jajan mulu, ditabung. Hati-hati diambil sama itu. Oh dia no, kebalik. Awas lu ngambilin. Lu suka ngambil gak? Udah tobat sekarang? Al mau? Mau lah. Enggak katanya. Pura-pura. Dia tahu kalau saya pura-pura. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Yakni itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni anna alqabal i'rabi arba'atun. Ar-raf'u wa ma'nahu lughatan al-uluwu, harokatin sin. Nah kalau yang baca mah al-ulwu, tapi baca al-ulwu juga boleh. Al-ulwu gitu aja dah. Yakni mengendaki siapa musannif mengendaki anna alqabal i'rabi, pada sesungguhnya nama-nama i'rab. Itu alqab jamaknya laqab, semalam udah dibahas. Anna alqabal i'rabi, pada sesungguhnya nama-nama i'rab arba'atun, itu ada 4. Ar-raf'u, 1 itu rofa atau ya itu rofa boleh. Wa maknahu, dan bermula maknanya rofa, lughatan dalam bahasa, al-ulwu. Nah, biar sama aja lah, ar-raf'u al-ulwu. Apa ala ya'lu? Tinggi. Rofa itu tinggi. Secara bahasa maknanya rofa itu tinggi. Artinya santri akan tinggi martabatnya apabila ia belajar dengan tekun, belajar serius, baik belajar sekolah ataupun belajar ngaji. Jangan bolos mulu kayak Rizki 2 ya. Apa lu gak terima? Kenyataannya begitu. Tuh begitu akan mulia derajatnya. Tuh begitu mal. Ngaji kudu istiqomah. Salah sendiri kemarin bagi-bagi duit, lu pada kagak ngaji. Ya, berapa 4 orang yang gak dapet? Ya alhamdulillah kan gitu. Al mau kemana? Yalah susah, ya angel ngurusin panjul 1 ini mah. Nah begitulah itu maknanya rofa. Jadi gak usah saya terangin. Wastilahan, dan dalam istilah, maksudnya maknanya rofa menurut istilah. Taghyirun mahsusun. Taghyirun itu perubahan. Tadi barusan kalian baca ghayyara yughayyiru taghyiron. Nah, taghyirun itu perubahan, mahsusun yang dikhususkan. Alamatuhu yang bermula kang utawi alamate taghyir. Itu kalau bahasa Jawa, pokoknya saya gado-gado. Ya kadang-kadang bahasa Jawa, ya kadang-kadang bahasa Sunda, ya kadang-kadang bahasa Betawi. Dominannya bahasa Melayu. Ya kan begitu karena kita ngajinya di Jawa Barat. Cuman Jawa Baratnya Betawi, Melayu tuh. Taghyirun itu perubahan, mahsusun yang dikhususkan. Alamatuhu yang bermula alamatnya taghyir. Al-dhammatu itu dhammah. Wama dan alamat tanda. Naba yang menggantikan apa ma. Jangan kebalik sin. Naba yang menggantikan apa ma anha dari dhammah.
Wa yakunu dan ada. Kadang-kadang diartikan yakunu terjadi. Wa yakunu dan terjadi apa rofa fil ismi di dalam ada itu fil ismi di dalam isim wal fi'li dan di dalam fi'il. Maksudnya rofa itu ada di fi'il, ada juga di isim. Nahwu yadribu zaidun, itu seperti contoh yadribu zaidun. Yadribu fi'il maknanya telah sedang atau akan memukul. Siapa? Zaidun, Zaid. Nah itu yadribu fi'il, Zaidunnya isim. Fayadribu dikupas sama Syekh Kafrawi. Fayadribu maka bermula lafaz yadribu fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari'. Marfu'un yang dibaca rafa bidhammati dengan dhammah. Wa zaidun dan bermula lafaz zaidun fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Aidon hal juga sama juga yadribu dibaca itu bangun Ibrahim, bangunin bangun, astagfirullah. Lah jam berapa sih Mbak Im? Kamal CS dibangunin. Lah baru kok narik gas, lah udah ngantuk, astagfirullahaladzim. Diperhatikan, itu kan aidon. Ya, kalau terjemahan bebasnya juga hal terkait sebagai hal. Ini kan gini, diperhatikan ini termasuk sepele tapi jelimet. Fayadribu kan gitu saya urut. Fayadribu fi'lun mudhari'un kan gitu. Marfu dan seterusnya. Nah, wa zaidun marfu'un aidon kan gitu. Nah, aidon kan kalau bahasa Melayunya kan juga. Tuh, juga pakai titiknya 3. Maksudnya juga bagaimana? Oh, maksudnya juga zaidun ini dibaca rofa seperti lafaz yadribu juga dibaca rofa kan ini fayadribu fi'lun mudhari'un marfu'un kan gitu. Dibaca rofa apa bukan? Nah, di sini wa zaidun marfu'un aidon. Lafaz zaid juga dibaca rofa juga sebagaimana lafaz yadribu juga dibaca rofa. Begitu loh maksudnya. Oke? Jangan aidon tuh juganya kemana? Ya juga Pak. Lah bukan jaga, lah ribet kalau begitu mah. Ngerti Sin? Jelentrehannya kemana, larinya kemana, guru paham. Begitu loh. Insya Allah ngajinya kalau seperti itu serius, semangat. Begitu Val. Udah bapak lu jam bercanda mulu lu. Kamal itu sit, emang di rumah kitabnya dibaca terus. Hampir lecek habis no kitab dia no. Masya Allah mal sampai pada botak palanya. Pala kitab. Lah iya kan. Masya Allah kudu alim lu. Pala kitabnya udah pada lecek begitu kan. Oke. Kita lanjutkan. Mana tadi? Dibaca rofa marfu'un bidhammati dengan dhammah. Ditanggung biar anu. Wan nasbu, tapi udahlah atu-atu, takutnya ntar kalian kepanjangan lagi. Udah sekarang gini, ini spidolnya kurang pada jelas ini. Kalau di sini tadi kemarin kan wa aksamuhu ya, sebenarnya udah dijelaskan. Cuman ini kemarin dibahas aksamuhu arba'atun kan secara i'rab. Nah, sekarang secara penjelasan. Kalau versi Imam Kafrawi bukan aksam tapi al-qob. Oh. Itu perbandingannya al-qobul i'rabi. Al-qob ini mufrad dari kata-kata lakob. Lakob itu gampangannya nama aja lah, nama lain kan gitu kan, alias gitu.
Nah, alqabul i'rab, ragam-ragamnya i'rab itu ada 4. Pertama adalah ar-raf'u. Ar-raf'u ada 2 definisi. Secara lughatan, secara bahasa, maknanya adalah al-ulwu. Apa itu al-ulwu? Ting, ting, ting. Orang udah disindir begitu itu nyimak. Ting. Ah, gitu Panjul. Enggak, udah dikasih tahu begitu masih aja. Elah, angel. Ngurusin orang, ya ini begitu. Ya, orang begini nih. Ya. Apa tadi namanya? Ting. Coba ini anak laki ada orang Jawa nggak? Nggak ada, Senok namanya doang. Si Anu mana? Tinggi apa? Ya, Lia. Dalam bahasa Jawa. Tinggi itu dalam bahasa Melayunya bangsat. Ngerti gak? Binatang yang gigitin itu kan bangsat namanya. Ngerti gak? Jenis itu kalau bahasa Jawa tinggi. Kalau bahasa Sundanya luhur. Nah gitu. Ini menurut ar-raf'u, maknanya al-ulwu, maknanya adalah tinggi. Kalau gue pendekar, pendek, gekar. Nah, tinggi itu kayak Aldi, tiang listrik. Ya gak? Tio tuh. Tinggi. Udah apa Pi, Alpi? Lah Alpi ngupil mulu dari tadi. Udah nangis lagi malah. Nah sekarang udah oke, ini paham ya. Secara bahasa maknanya adalah ulwu. Secara istilahan, istilah itu maksudnya istilah ya menurut istilah ulama nahwu. Kalau disebutkan taghyirun, sini dah biar muat. Taghyirun mahsusun, alamatuhu adzammatu wa ma naba anha wa ma naba anha. Perhatikan, rofa menurut istilah ulama nahwu adalah perubahan. Perubahan taghyirun mahsusun, perubahan khusus. Nah ini yang tahu hanya orang-orang yang ngerti ilmu nahwu. Alamat rubah tadi dhammah wa ma naba anha, atau penggantinya dhammah. Itu rofa secara definisi ilmu nahwu. Taghyirun mahsusun alamatuhu adzammatu wa ma naba anha. Perubahan khusus, tandanya dhammah ataupun pengganti dhammah. Karena perhatikan, tidak semua kalimat bisa kasih tanda rofa dengan dhammah. Contohnya ini, yadribu dan zaitun. Yadribu fi'il mudhari' dibaca rofa, tandanya dhammah. Dhammahnya dhahirah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' tidak bertemu dengan syai'. Syai' itu apa? Waw jama', alif tasniyah, dan ya muannasah mukhatabah. Nanti ada yadribuna. Diperhatikan dulu, nggak boleh meleng, supaya yadribuna kayak yadribani kayak. Ini contoh yang kalian pada apal, yu'minuna, yungfikuna, yusalluna, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Itu tandanya nun, bukan dhammah. Karena fi'il mudhari' apabila bertemu dengan waw jama' atau alif tasniyah, maka dia tidak bisa diganti, tidak bisa dibaca rofa dengan dhammah. Tandanya harus dengan nun. Nah itu maksudnya nun ini, no bangunin lah, samping lu pernah ditemplok gitu. Makanya besok lu kan pendekan. Nah, aplah di belakang, jangan dibalik.
Amplas di depan. Tiang listrik itu adanya di belakang supaya nggak buat sembunyi para pendekar. Oh, gitu kan. Pendekar ya kayak lu kan termasuk pendekar rombongannya. Tuh pendekar pendek, Gekar, Andre tuh pendekar. Kita sama Andre pendekar. Nah, tiang listrik dan di belakang gitulah. Oke, dipaham ya? Saya ulangi. Rofa adalah menurut istilah perubahan khusus, didengerin al. Perubahan khusus alamatnya adalah dhammah atau penggantinya dhammah. Contohnya yadribu. Oh, kadang-kadang nggak bisa pakai dhammah. Contohnya kalau bertemu wawu jamak yadribuna. Ini kan yadribu berarti kan huruf akhirnya yadribuna itu tetap wawunya adalah wawu jamak, nunnya inilah tanda rofa, artinya nun ini adalah wa mana ba'an ha. Lah penggantinya dhammah itu ada 3. Pertama alif, kedua wawu, ketiga nun. Nah iya kan agak terang. Loh. Oke, nyambung Aldi. Si ono Aji. Seno. Beging mau. Lupul, Saipul. Ibrahim, paham? Lumal. Lu jangan ketawa tentang ada bapak lu. Alpi. Lu paham enggak? Ntar gua kasih kumis lu. Makanya ngajinya kudu serius. Kembar, oke, paham? Luki Rizki 2 lu paham kan? Andre dikit-dikit langsung difahami. Ini mumpung masih awal-awal. Alia, paham gak? Ini siapa? Bella Sungkawa, paham? Nur, Beta. Sudah lama Beta tak jumpa. Paham Nur? Oke lah, paham. Ini kemana yang pakai kacamata itu? Astrid. Sakit apaan? Batuk, pilek. Kalau penyakit yang diborong lah. Kalau batuk aja, pilek aja ya Kak. Batuk, pilek, panas. Aduh, komplikasi Pak. Komplikasi apa? Gudik, panu. Nah iya kan? Aduh. Orang kok dikit-dikit sakit. Maka perlu fisik itu dilatih dong. Lalu kalau pulang lu nelen tanah. Wah, jorok amat Pak. Dikasih tahu ngelawan. Tanah yang di jurang. Ya, yang bersih, nggak terkontaminasi apapun, nggak usah gede-gede. Bikin aja kira-kira dikepel-kepel gitu. Langsung turun minumin. Udah, insya Allah. Lu kita itu kan berawal dari tanah. Tapi tanah yang bersih, ntar tanah sampah diminum, ayo penyakit lah. Jelas gak maksudnya? Jadi badan gak pada cemen. Ini mah sakit mulu pada gantian. Dia, habis itu dia kemarin dia, ya gak pindah lagi. Aduh, kalian udah berapa kali sakit? Ada kali 10 kali sakit. Saya belum sakit-sakit. Kan gitu kan? Artinya apa? Penting untuk menjaga itu gitu loh. Padahal makan banyakan kalian. Ya serius. Ya Mal, Kamal, Ibrahim ya. Itu tipe-tipe orang doyan makan semua. Jana, Sipa, ya. Termasuk apalagi Bella. Astagfirullahaladzim. Lah iya kan? Masya Allah. Ya nggak apa-apa lah, makanlah kudu gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Ada yang udahlah, saya rasa nanti pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut. Wan nasbu, atof kepada arrafu. Wan nasbu dan nasab yang kedua nih. Nahwu wa maknahu dan bermula maknanya nasab. Lughatan dalam bahasa, al istiqomatu itu jejeg. Maksudnya jejeg lurus, lempeng. Enggak. Makanya nasab itu ibaratnya boleh diartikan istiqomah di sini adalah datar. Kalau rofa tadi kan tinggi. Ya kan? Nah, ini
lempeng, itu istiqomah. Jadi nggak kepengaruh ngeluyur kayak Rizki. Lu kalau berdua-dua sekolah ngelayap mulu, kemana ngelayapnya? Besok saya pasangin CCTV lu, jidatnya lu. Kemana bisa gue deteksi ya nggak? Begitu nggak pulang-pulang ledakin. Ya lah iya. Lah bisa ngapain ngelayap mulu ya? Deteksi kan? Lah iya, emang robot. Makanya, nah ini istiqomah. Masuk istiqomah gimana? Ya kita ini untuk istiqomah itu berat. Itu nasab. Maka jejak lempeng. Gitu loh gampangannya. Itu menurut bahasa. Saya rasa nggak usah diulangi ya. Wastilahan dan dalam istilah, nasab dalam istilah, taghyirun mahsusun, itu perubahan mahsusun yang dikhususkan, perubahan khusus gampangannya. Alamatuhu yang bermula alamatnya nasab, al-fathatu itu fathah, wama dan tanda, naba yang menggantikan apa ma anha dari fathah. Wayakunu dan ada apa nasab, ada itu fil ismi di dalam isim, wal fi'li dan fi'il. Aidon hale juga sebagaimana dalam rofa. Gitu loh. Ini kan bakas nasab. Nasab aidonnya ke sana larinya. Nahwu lan adriba zaitan. Itu seperti contoh lan adriba zaitan. Siapa? Ya ini orang demit lewat gitu lah. Ya enggak? Lan adriba, tidak akan memukul siapa saya, itu hamzanya menunjukkan mutakallim. Zaidan pada Zaid. Fa adriba i'rab hikayah. Maka bermula lafaz adriba fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari', mansubun yang dibaca nasab bilan dengan huruf lan. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya adriba mustatirun, itu tersimpan wujuban dengan wajib. Takdiruhu yang bermula kira-kiranya fa'il ana, itu lafaz ana. Maknanya ana siapa? Siapa? Aing kalau bahasa Sunda. Man ana, ntar nyanyi lagi. Man ana laulakum, itu ana maknanya adalah gua, saya, aing, nyong. Kalau bahasanya ini gak ada orang Tegal sih. Ada gak orang Tegal? Gak ada, adanya bocah Tega. Lah ini bukan Tegal, dia mah Tega. Kan gitu kan. Wa zaidan dan bermula lafaz zaidan itu i'rab hikayah. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab. Dia satu lagi ya, dihabisin. Wal khafdhu dan yang ketiga khafat. Wa maknahu dan bermula maknanya khafat lughatan dalam bahasa dziddur raf'i, itu lawannya rofa. Rofa tadi apa? Tinggi. Berarti kalau lawannya rofa apa? Berarti rendah. Wahua dan bermula khofat atau dziddur raf'i at-tasafful, itu tasafful, rendah. Asfal, asfal. Makanya aspal itu adanya di bawah. Ada nggak aspal di atas? Kalau ada aspal di atas berarti aspal mabok. Nah, gitu kan? Maka dalam Al-Quran dinyatakan summa radadnahu asfala safilin. Aspal. Kemudian kami kembalikan manusia tadi apabila menyalahi aturan sebagai manusia, makanya mandi. Udah garuk-garuk, galer mulu dari kemarin. Lah iya, itu namanya galer. Ngerti gak? Udah bilangin suruh mandi. Aduh, rendah. Asfala safilin, paling rendah-rendahnya orang-orang yang rendah. Itu manusia, dengerin Rizki 2 tuh. Kan gitu kan? Wattini waz zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia al-insan fi ahsani taqwim, dalam sebentuk seindah-indah bentuk, sebaik-baik bentuk. Manusia itu ahsan taqwim. Kalau dia bisa menjaga harkat martabat manusia, adabnya manusia, jangan nyanyi dikasih tahu nurut, yang lawan. Sebaliknya, kalau manusia menyalahi kodratnya dia sebagai manusia, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Dengerin Rizki, lu di sekolah bolos melulu, ya enggak? Akan kami hinakan orang-orang yang bolos tadi, bahkan lebih rendah daripada aspal. Aspal itu udah rendah. Ayam bandel, habis dikasih makan, namanya ayam, loncat gak dia ke meja nyari makanan kalau ada meja? Udah dikasih makan, berak di atas meja lagi. Ayam. Sendablek-dableknya ayam, tangkep, potong, sembelih, dimasak, enak gak dagingnya? Rizki bandel, dablek, ditangkep, boleh gak dipotong? Kagak ada yang doyan, kecuali Sumanto. Ngerti gak? Loh, coba itu. Lu ngapain sih, Di? Malah niap-niup aja. Lu emang belajar dukun? Niup. Ya. Paham nih? Itu tasawuf rendah. Wastilahan, dan menurut istilah khofat, menurut istilah taghyirun mahsusun, itu perubahan mahsusun yang dikhususkan, yang khusus. Alamatuhu, yang bermula alamatnya apa tadi? Khofat. Al kasrotu, itu kasroh. Wama, dan tanda napa yang menggantikan apa? Ma anha, dari kasroh. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa khofat illa fil ismi, kecuali itu. Nah, itu khobarnya yakunu. Illa fil ismi, kecuali itu di dalam isim. Khofat tidak ada tempat kecuali hanya pada isim. Artinya khofat itu ciri khusus isim. Kalau tadi yang sebelumnya apa? Nasob, amaro, rofa, ada di fi'il, ada di isim. Kalau khofat hanya ada pada isim. Nahu marortu bizaidin, itu seperti contoh marortu bizaidin, berjalan siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid. Fazaidin i'rab hikayah, maka bermula lafaz zaidin mahfudun, itu dibaca khofat bil ba'i, oleh huruf jerba. Lihat dikit lagi. Wal jazmu, yang keempat, dan jazm. Wa maknahu, dan bermula maknanya jazm al qat'u. Nah, itu terserah kalian maknai. Ada dua makna. Boleh kalian artikan maknanya al qat'u mantap, al qat'u. Boleh juga al qat'u diartikan memutus atau memotong. Dari potongan itulah akhirnya menemukan satu kemantapan. Loh. Maka harus kita ini jazm. Tadi rofa maknanya tinggi. Ini langsung tasawuf. Nasab tadi maknanya rata, datar, istiqomah kan? Kalau melakukan sesuatu harus istiqomah. Sedikit demi sedikit. Kalau rutin terus menerus, itu insya Allah akan berbekas. Al, dengerin, kemarin saya jelaskan kaitannya Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Bukan anak yang meletek, lahir dari batu kayak Al, bukan. Ngerti? Emang ada orang keluar dari batu? Gak ada. Itu Pak Jin, batunya dilus-lus keluar jin, itu kan kata orang. Ya enggak? Itu istiqomah, nasab. Ngerti kan? Kalau kita bisa istiqomah, maka kita akan mendapatkan loh, gitu loh, apa yang kita citakan. Wa allawistaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Kalian buka nanti kaitannya mana istiqomah. Sungguh kalau mereka mau istiqomah, maka akan kami beri minum ia
ma'an godakon, dengan air yang banyak, yang sejuk. Wah, enak banget. Khofat, rendah maknanya. Kita jangan sombong, jangan takabur. Kita ini orang miskin, kita ini orang bodoh. Jangan malah jadi orang-orang pecundang, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Loh, saya nggak sombong, Pak. Mulut boleh ngaku nggak, ngomong nggak sombong. Tapi perilaku menandakan kesombong. Malas itu sombong. Udah ketahuan bodoh, udah ketahuan miskin, mau masih malas. Itu namanya sombong secara perilaku. Bolos itu sombong. Udah ketahuan bodoh, udah ketahuan miskin, bukan belajar tekun, bukan bekerja dengan tekun, malas bersih-bersih, itu sombong. Loh, jelas maksudnya nih. Rizki, lu denger gak? Rizki 2 nih, denger. Nah, supaya kita bisa mengkhofatkan diri kita di hadapan Allah, kita tunduk, kita merendah di hadapan Allah. Maksudnya apa? Tunduk dan patuh dengan semua ajaran. Nah, setelah itu semua baru jazm. Apa itu jazm? Mantep, netep, madep, sampai makjelep. Lu denger gak? Mantep, netep, madep, sampai makjelep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian semua mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dalam arti yang lain, tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Itu maknanya Islam yang sebenarnya. Jadi nahwu juga bisa ditasawufkan nih. Kalian kalau mau, munyatul fakir al mutajarrid, wasiratul murid al munfarid. Itu sarah Jurumiyah. Cuman yang mensarai Syekh Ibnu Ajibah, sama yang menyarai kitab Iqadul Himam, sarahnya Hikam. Hikam siapa pengarangnya? Sid Al-Hikam, kitab Al-Hikam yang ngarang siapa? Al-Hikam yang mengarang adalah Syekh Athaillah As-Sakandari. Kalian ngapalin, udah ngapalin nama-nama mu'alif aja barokah. Bacain Fatihah, habis waktu untuk barokahin itu, nggak habis untuk main. Untuk semua nih, kita doain orang soleh, itu ibarat kita, ya termasuk kita baca sholawat. Nabi itu punya dosa apa enggak? Ini maulid, lu ya kan? Nabi nggak punya dosa, Nabi itu maksum. Sama orang soleh, para aulia, para wali, para habaib, ini orang-orang soleh. Kita mendoakan orang soleh, termasuk kan yang kita fatihain Habib Soleh Tanggul, ya enggak? Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, itu kan semuanya para habaib. Beliau-beliau ini orang soleh. Ibarat kita nyiramin gelas, ngisiin gelas. Gelas itu udah penuh. Kalau udah penuh, tumpahnya kemana? Ke bawah. Tumpahnya ke bawah berarti ke siapa? Ya ke kita yang membaca sholawat, yang mendoakan. Gitu loh maksudnya. Kalian yang orang tuanya udah meninggal, bapaknya udah meninggal, emaknya udah meninggal, engkongnya udah meninggal, difatihain, didoain. Itu gambaran daripada anak soleh. Dengan anak di pesantren biar soleh, malah salah. Lu korban nonton bola sih, pemain Liverpool apa yang M salah? Lah iya salah, tulisnya kan M salah, makanya salah mulu lu. Oke ya, udah titik belum itu? Wastilahan, dan menurut istilah, taghirun itu perubahan, maksusun yang khusus, alamatu yang bermula alamatnya jazm, as-sukunu itu sukun, wama dan tanda, apa yang menggantikan apa ma, anha anhu dari sukun, walayakunu dan tidaklah ada, walayakunu dan tidaklah ada apa jazm, tidak ada itu illa fil fi'li, kecuali dalam fi'il. Nahwu lam yadrib zaidun
Itu seperti contoh lam yadrib Zaidun, tidak memukul siapa Zaidun Zaid. Fayadrib maka bermula yadrib itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bilam dengan huruf jar lam, huruf jazm lam. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya yadrib as-sukunu itu sukun. Udah titik. Udah ini hampir sama. Perhatikan yang kedua adalah an-nasbu. Apa itu an-nasbu? Menurut bahasa tadi lughatan maknanya adalah al-istiqomah, gitu udah jelasin tadi. Nah, kalau menurut istilah adalah taghyirun mahsusun alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha. Hafal kan? Perubahan khusus alamatnya fathah atau penggantinya fathah. Ini aja. Contohnya dalam kitab aja ini beda soalnya. Lan adriba Zaidan. Udah hapus ya. Lan adriba Zaidan. Ini ba. Tadi kan yadribu Zaidun. Nih, sekarang ba ini dan. Loh. Adriba fi'il Zaidan Zaidan isim, artinya nasab juga ada pada fi'il dan isim dan fi'il sebagaimana rofa ini ada pada isim dan fi'il. Oke? Bisa dipahami? Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah al-khafdhu. Secara bahasa lughatan adalah at-tasafful, rendah. Rendah lawannya rofa. Secara definisi istilah taghyirun mahsusun, kalian hafalin itu. Alamatuhu al-kasratu wa ma naba anha. Perubahan khusus tandanya kasroh atau penggantinya kasroh. Contohnya marortu bizaidin. Nah ini bizaidin dijarkan bi, tandanya kasroh. Nanti contoh yang lain kan gampang. Nah ini loh. Satu lagi. Yang keempat, i'rab itu namanya al-jazmu, jazm. Apa itu jazm? Menurut lughatan bahasa maknanya adalah al-qat'u. Apa itu qat'u? Mantap, yakin. Memutus juga bisa. Menurut istilah taghyirun, sama sama tadi. Taghyirun mahsusun. Banyak amat. Alamatuhu as-sukunu al-beaku. Habis beak tuh ambil. Mau kasihin al aja. As-sukunu wa manaba berarti kan anhu bukan anha. Kalau ini kan anha semua. Ini kan sukun. Sukun itu kan mudzakkar. Loh. Perubahan khusus alamatnya sukun atau penggantinya sukun, karena tidak semuanya fi'il mudhari' bisa jazm dengan sukun. Huruf elat contohnya lam yarmi umpamanya, atau mudhari' yang bertemu dengan wawu jama' alif tasniyah ya muannasah mukhatabah nggak bisa pakai sukun tapi pakai hadfun nun. Tadi yang barusan saya hapus. Nah, ini contohnya lam adrib Zaidan. Ini lam adrib, ini sukun. Tidak memukul siapa saya. Nah, jazm ini yang tandanya sukun khusus adanya pada khusus pada fi'il. Nah, biar gak ngantuk. Soalnya no ipul ngantuk. Maror tuh bisa Zaidin ini khofat ini khusus pada
isim. Artinya rofa sama nasab bisa untuk fi'il dan isim. Oke? Khofat hanya untuk isim, jazm hanya untuk fi'il. Oke kan? Nah, udah berapa menit? Sebenarnya kalau mau tapi nggak apa-apa lah, orang masih lama ini. Kapan baru Isya? Tapi tanggung itu 1 poin. Ya udah, besok lah dilanjut. Ini malam Rabu siapa yang isi biasanya? Udah datang belum? Ngapain? Wah, yaudah, ntar saya rencana mau ke Lampiri, mau zikir manakib ya. Karena ini tanggung, kalau nggak tanggung masa pembakasannya lumayan, nggak akbaran, nggak akbaran di Aldi, makanya nggak usah ikut, nggak ikut kalau akbaran aja. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.